Musik lovers, balik lagi di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Masih bareng Private Number. Yeay. Berhenti ya obrolannya mengenai dampaknya apa nih saat Egy masuk. Maksudnya ada beberapa personil keluar terus digantikan oleh Egy yang sendirian ini. Gimana tuh dampaknya buat Private Number perjalanan? Berempat ya waktu itu ya? Iya sebenarnya kalau ngomongin dampak jauh sih, maksudnya bukannya kita emang mengesampingkan spirit teman-teman yang lama ya, tapi kita jadi punya roh baru lah, punya warna baru ketika Egy masuk gitu, karena ya Egy ini punya energinya yang lain gitu, makanya dan cocok kebetulan sama apa yang mau dikejar PN kan, jadi jadi kayak backsoundnya bagus, backsoundnya agak lain kau agak lain. Nggak, tapi untuk proses kreatif pada akhirnya atau proses kemana nih mau dibawa kemana nih arahnya nih Private Number itu Egy dilibatkan karena mengingat di awal kan dia ikut karena asas manfaat aja tuh. Iya betul ya, karena dia udah ada di dalam, ya udah sekarang 100% dilibatkan dia dari awal itu ya waktu itu. Iya. Apa insight yang berbeda yang dikasih Egy ke Private Number? Satu ya warna musik jelas, terus yang kedua ya dari spirit dia untuk ini ya, untuk sama-sama gede di PN tuh terasa ya beda daripada langsung jadi band gede mas sebelumnya gitu. Amin. Kayak, Iya. baru gue masuk langsung jadi band gede, drummer gede, gitaris gede kan gitu, jadi band gede. Iya. Orangnya gede-gede gitu. ya kayak gue tuh nggak nemuin orang seperti Egy lagi lah di itu gitu. Iya. Mungkin 100 tahun lagi baru ada. Iya gitu. Segitu. Dulu tuh langsung, dulu gue yang mukanya dulu yang merah gitu. ngajarin gue tuh dia soalnya dulu. Ngajarin apa dalam konteks apa? Segala macam. Soalnya gini Bang Eno, gue itu tipikalnya orangnya introvert. Egy kan ekstrovert banget. Oh iya lagi. Gitu. Benar. Iya lagi. Iya lagi. Iya, Nah, tapi menurut gue setiap band tuh harus punya orang-orang kayak Egy tau. Bener. Yang bisa merangkul orang baru gitu kan. Kemudian Pusing tapi pusing. merangkul fanbase juga gitu loh. Oh fanbase dia nih. Disayang sama dia. Ade sama ya kan. Bagus dia. Manfaat juga enggak? Tapi solid ya di situ. Bagus. Ya. Dia bisa ngelola itu. Nah, dulu tuh pas sebelum gue masuk PN juga, Bengkak tuh kalau madol kuliah ke rumah gua. Pasti tuh ya berawal dengan bawa nasi padang 3 dan susu 2 gitu kan. Dia 2 bungkus. Itu pasti ada cerita. Terus gue diajarin nyetir. Terus dia cerita kuliah tuh gak terlalu penting. Kita tuh ngeband yang penting gini-gini. Itu gue masuk tuh. Didoktrin ya. Cuma satu yang gue gak ikutin dia. Dia ngajak gue demo. Enggak tuh. Wah dia penggila dia. Aktivis dia. Udah akhirnya pas masuk bandnya, sempet lah ada beberapa tawaran juga band-band lain. Tapi yang gue rasa ya dia pun berjasa pernah narik gue nih ke sini. Dan gue rasa udah nyemplung. Enggak deh, gue akan besar di sini deh gitu. Padahal tawaran band lain waktu itu juga Metallica jauh waktu lebih. itu kan minta lo jadi. Bukan, Soneta sih sempet. Bang Haji. Bang Haji. Iya bang. Disapa gitu so akrab lo. Sama God Bless juga sempet. Aduh. Ian Antono ya. Iya. Si bisa main gitar itu. Terus kemudian setelah masuknya Egy, emang kalian langsung berdua? Enggak kan? Enggak. Masih ada personil lain kan? Ada gonta-ganti juga. Kita punya vokalis. Justru itu boleh dikatakan fase kedua. Ya ini ya secara masalah kita tuh di fase itu lumayan lebih gede lagi justru. Kompleks tuh ya. Sekarang sejujurnya waktu itu ya ini ya, maksudnya yang kita umur segitu ya masih serba mencoba-coba ya. Jadi ya sempat kayak ya bersinggungan sama. Gue umur berapa ya? Boy juga sih. Oh iya sempet. Waktu itu. Ya, iya. Itu makanya jadi fase terberat kita. Banyak gagalnya di situ. Banyak gagalnya. Jadi kita udah jalan enak. Kena masalah itu salah satu. Ya. Akhirnya. Gak apa-apa kan gue cerita di sini. Gak apa-apa dong. Ya salah satu ya. Kan gak tahu ya siapa. Terus ya akhirnya sempat buyar juga. Ya, beberapa kali lah kita punya personil yang punya masalah di. Terus ya ada juga beberapa yang dulu tuh gue nggak pure vokal. Gue tuh gitar, vokal kan? 2 lah, main gitar aja lah. Memang ya gue ngerasanya pada saat itu kan tugas gue udah bikin lagu lah pokoknya gitu, bikin lagu. Gue galau sesering-seringnya galau gitu kan, deketin banyak cewek biar ayo sakitin gue gitu. Biar jadi lagu banyak. Saat itu mikirnya cuma gitu doang. Karena gue takut nggak punya pacar kalau gue nggak ngeband. Jadi pas diajak dia gue semangat. Wah gue ngeband nih pasti banyak cewek mau nih. Jadi gue ngeband tuh menghindari itu aja, takut nggak ada yang mau sama gue. Jomblo ya? Kan cowok gendut siapa yang mau dulu gitu kan. Harus
cowok tuh yang yang keren jagoan. Ya ngeband lah kira gitu kan. Ya udah gue biar keren Terlihat ngeband lah. macho gitu. Muncullah Instagram. Akhirnya ya udah ngeband biar bisa posting Instagram aja. Kalau enggak foto gue flat aja nggak manggung gitu kan. Di situ tuh ya Biasanya kalau udah ngeband tuh postingnya itu 6 bulan sekali. Iya, nggak jelas. Kalau gue manggung tiap minggu, ada postingan terus gitu kan. Nah, tapi belum sadar akan bisnisnya apa, belum nggak ada. Jadi memang industrinya seperti apa gitu ya? Dulu cuma cara nyari ya duitnya. gue lomba kan dulu di Ciledug ya Mas. Setiap tongkrongan tuh punya band. Setiap tongkrongan punya event. Ya. Kita berlomba-lomba. Nah, cuma lomba antar tongkrongan aja sebenarnya. Nih lihat nih pensi sekolah ini besok yang main kita nih. Kita bikin proposal. Gue berdua sama dia nih bikin apa? Ya burning CD ya. Dulu burning CD isinya demo lagu, ada proposalnya dulu dicetak dong, nggak bikin deck kayak sekarang PDF gitu kan. Kita ke sekolah-sekolah, misalkan ke security-nya nih. Pak mau ketemu OSIS. Padahal kita nggak janjian, nggak kenal. Ya dari 5 sekolah ada aja 1-2 yang nyelip. Baru ngobrol nih nextnya kalau pensi boleh ngundang kita gitu. Dan tapi kita nggak bilang di security udah janjian. Iya. Ya banyak akalnya aja gitu. Dan gua rasa saat itu 1001 cara, beribu-ribu akal kayaknya keluar gitu untuk band ini bisa manggung. Tujuannya itu doang. Sampai titik ketemu waktu itu yang sempat bikin kaget tuh lagu Daun Untuknya sebenarnya. Iya. Kenapa tuh? Itu kita udah mau bubar tuh bandnya karena ya tadi kan gitu, ada masalah segala macam. Terus aduh udah deh. Nah ini titik gue tergalau nih mungkin ya waktu itu ya. Gue rekam lah lagunya ke studio. Gue numpang buat ngapalin. Gue kasih lah ke dia. Kan sebelumnya udah bikin nih bareng nih. Nih gak ada lagu. Pas bikin aja tuh gue ke rumah dia hujan-hujanan. Nyampe rumah dia HP gue rusak. Udah air semua. Udah. Ya gimana nih bikin. Pas udah rapi gue rapiin. Gue rekam ke studio. Gue rekam gitar doang sama vokal. Kirim lagi. Nih Kak dengerin dulu nih. Enak nih udah nih enak. Gue nanya teman gue sharing. Gimana lagunya enak nih. Dia iseng lah. Nyebar. Itu era Twitter ya. Era Twitter. Tiba-tiba di Twitter tuh ada yang. Dulu musimnya kan hashtag now playing. Ya. Hashtag now playing private number do untuknya. BBM banget tuh. Terus ada yang hashtag now playing Egi private number do untuknya. Ini player marah nih yang lain. Ini maksudnya apa nih ada yang kayak gini. Itu lagu kesebar dengan sendirinya. Organik banget ya. Tiba-tiba gara-gara lagu itu ada panitia yang ngontek lah, nelpon. Jadi 2 minggu lah kita diem-dieman. Gara-gara lagu itu juga makin marah nih. Tiba-tiba panitia ngontek, bang bisa main nggak? Waduh, ntar gue kumpulin dulu deh anak-anak, gitu kan bingung. Nanti ada duitnya kok kata dia, tenang aja. Wah di situ Mas dibayar tuh kita 50.000 itu uangnya gue liatin terus. Wah band gue dibayar nih gitu. Mungkin kalau gila waktu tuh. itu bisa di rewind mau gue laminating gitu. Iya. Nah saat itu tuh. Tapi ya di era itu ya, maksudnya masa transisi pergantian personil banyak, ada kesandung drag segala macem. Itu sempat mengeluarkan karya juga nggak? Enggak. Sempat. Ya itu masih. salah satunya Daun Untuknya sama kita rilis album di tahun 2014 ya. 15. Enggak. Sebelum 2013, 14-an. Kita rilis. Tapi bukankah pada saat itu juga kalian juga udah mulai merajai pensi ya? Belum sih Mas, belum 2010-an gitu. Kita 2015 ya sebenarnya. Semuanya itu bridgingnya titik baliknya di rilisnya Daun Untuknya. Daun Untuknya tuh. Jadi Daun Untuknya itu waktu itu adalah lagu yang sama sekali tidak disetujui sama personil yang lain. Iya. Kecuali gue sama Egi. Itu suara gue loh. Dulu kan gue belum vokalis. Iya. Karena gue kesel, gue ngelihat followers Twitternya PN kan waktu itu, private number waktu itu gue DM satu-satu, mau dengerin lagu PN nggak? Bagi email lu. Oh gua gitu kirim ya. email. Nge-share by email gitu jadi, ya. Jadi gue juga nggak langsung nge-blast gitu, tapi langsung by email aja. Ya. Terus ternyata di banyak yang nge-tag lah ke Twitter. Iya banyak banget. Itu kaget sih kita tuh. Ternyata responsnya sebesar nah, itu. Iya tapi ya. Dan dari situ kita punya duit dari manggung. Iya. Kita kumpulin duitnya, kita bikin album di tahun 2014. Iya. Dan lumayan lama ya jedanya. Akhirnya gabung ke Heavy Rain Record. Lumayan jauh, kan? jauh banget. Bareng sama The Rain. Ya kan? Dan akhirnya juga merilis single kolaborasi. Iya. Benar. Judulnya Tembak. Betul. Ya kan? Tapi kita bakal ngobrolin itu nanti dulu, jeda dulu. Siap. Musik Lovers tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita.